Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Purwojati, Bapak Roki Sunarto, segenap rekan pendidik di SD Negeri 1, 2, dan 3 Purwojati yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan monggo punuki dalam kegiatan pemaparan pemahaman tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Purwojati sebagai susunan acara yang kedua, acara inti menempati susunan acara yang ketiga sebagai acara yang keempat, lain-lain, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, pembukaan, agar kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita buka bersama dengan mengucap lafaz basmalah terdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Meningkat acara yang kedua, sambutan Kepala SD Negeri 1 Purwojati. Kepada yang terhormat Bapak Roki Sunarto SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri SPDC dan rekan-rekan tenaga pendidik yang pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas terkait diskusi dari calon guru penggerak Bu Megawati. Perlu kita ketahui bahwa belajar itu yaitu dari prinsip-prinsip, hal-hal yang tidak tahu menjadi tahu, dari hal-hal yang sederhana menjadi kompleks, dari hal-hal yang besar sampai dengan yang kecil. Itu adalah pembelajaran biasa. Nah, namun pada saat ini pemerintah menerapkan guru penggerak dengan tujuan adalah pembelajaran yang biasa yang berakhir dengan hasil yang luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa calon guru penggerak ini ada beberapa tahapan, dan Bu Megawati ini adalah angkatan yang ketujuh ya Bu ya. Kemudian tahapan yang sudah saya ikuti, yaitu lokakarya yang pertama sudah kegiatan dari guru penggerak. Yang pertama di sana ada pelatihan daring. Ini yang menjadikan beda guru yang lama seperti saya dan guru yang akan datang. Kemudian ada lokakarya, kemudian di sana ada materi konferensi, kemudian ada pendampingan selama 6 bulan. Ini berarti sudah berjalan 2 bulan, 1 bulan belum, 2 bulan ya, tinggal 4 bulan lagi. Nah, yang unik di sini adalah guru penggerak sekalipun menempuh program ini selama 6 bulan, guru tersebut tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini yang harus benar-benar cerdas dari calon guru penggerak itu untuk membagi waktu. Di sini guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran.
tidak hanya belajar biasa, namun menjadi pemimpin pembelajaran. Di antaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan instruksi. Kemudian di sana ada komunitas praktek, kemudian pembelajaran sosial dan emosi. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui juga bagi rekan-rekan nanti yang semuanya harapan pemerintah adalah mengikuti program calon guru penggerak, kecuali yang sudah menjadi kepala sekolah. Di sana ada program sekolah penggerak. Jadi ini bisa diikuti oleh semuanya saja, baik yang sudah negeri maupun P3K maupun yang masih bakti. Kemudian ada hal yang perlu kita ketahui, berapa sih persentase waktu yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Contoh di sini, belajar di tempat kerja seperti Bu Megawati bekerja di Negeri 1 Purwojati, dan komunitas prakteknya meliputi pemberian umpan balik dengan rekan-rekan dan siswa. Berapa persentase? Di sana ada ditemukan 70%, artinya sesuai dengan petunjuk tadi bahwa tetap menjalankan tugas. Di sana tuntutannya adalah materinya adalah 70% belajar di tempat kerja dengan komunitas praktek meliputi pemberian umpan balik dari rekan, atasan maupun siswa. Yang berikutnya adalah belajarkan dari guru lain. Ini yang 20%, mungkin di program ini yang dimaksud itu hanya 20%. Adapun yang lain adalah pelatihan formal 10%. Itu semuanya ada 100%. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan motivasi kepada Bu Megawati yang saat ini mengikuti calon guru penggerak di program angkatan yang ke-7, dan mudah-mudahan nanti menyusul teman-teman yang lain, bahkan di yang lain di wilayah Kolomil Purwojati. Demikian, banyak salahnya, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ketiga yaitu acara inti penyampaian kegiatan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya mohon izin kepada rekan-rekan sekalian, di sini kita belajar bersama Pak Bu. Nah, terkait dengan perubahan paradigma belajar yang akan saya sampaikan terkait dengan materi penuntasan di modul 1 pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja terkait perubahan paradigma belajar ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa kegiatan pendidikan guru penggerak itu memang sifatnya include dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Tidak lupa sebagai calon-calon guru penggerak yang ada di sini semua, kita pakai salam dan bahagia sebagai salam dari guru penggerak. Monggo salam dan bahagia. Jawabannya juga salam dan bahagia. Ya, sebagai ungkapan salam, dan juga kita harus mengikuti kegiatan dengan penuh kebahagiaan. Nah, baik Bapak Ibu, terkait sebelum menuju ke materi pokok tentang kegiatan disiplin positif, ada beberapa pertanyaan pematik mohon untuk dijawab oleh rekan-rekan sekalian. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin anak? Iya, bisa.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya apakah benar hukuman itu dapat digunakan untuk mendisiplinkan anak, maka di slide-slide berikutnya kita akan belajar bersama nih Pak Bu. Sebenarnya ada perubahan paradigma nih. Mari sebelum kayaknya tegang sekali nih Bapak Ibu, apalagi untuk Bu Nungki baru datang, kelihatannya masih ngos-ngosan. Ini kita coba dulu dengan kegiatan kepalang tangan. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian untuk berusaha berpasangan, mengepalkan tangan, menggenggamkan tangan, gitu. Jadi anggaplah di tangan panjenengan itu jenengan sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan itu harus dijaga, direbut dengan bagaimanapun caranya, tidak diperkenankan. Monggo bisa dengan teman satu meja ataupun dengan depan belakang atau mobil. Jadi misalnya di tangan kanan panjenengan di kepala, terus teman yang satunya lagi berusaha untuk mengambil membuka. Nah, nanti bagaimana cara jenengan sekuat tenaga berharga itu tidak sampai ya. Kita boleh memiliki, boleh meminta. Ini barang saya. Ini gak bisa. Gak bisa. Teknik ya. Boleh dirayu misalnya. Oh, tepat oke. Gak bisa. Ini harga mati. Ini tidak bisa saya keluarin. Baik, terima kasih. Betul. Nah, sebenarnya tanpa dengan selanjutnya, ya, jadi ketika kita mempertahankan sesuatu yang sangat berharga itu, walaupun bagaimanapun caranya, teman kita dengan menggelitik, entah itu memberi rayuan apapun, ketika itu memang hal yang prinsip bagi kita, pertahankan. Nah, ini terkait dengan perubahan paradigma dengan teori kontrol atau teori pilihan. Ini saya harus berhati-hati, ilusi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian di kemudian hari itu berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna daripada kontrol tersebut. Jadi pilihan, bahwa sesuatu yang berharga itu pilihan, bahwa akan kita tetap pertahankan atau boleh kita serahkan dengan beberapa individu gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita memang tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru memang sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi artinya ketika kita bisa meminta seseorang murid untuk melakukan apa yang kita perintahkan, jika di dalam diri murid tersebut tidak terdapat keinginan atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh seorang guru, maka si murid itu tidak akan melakukan apa yang disampaikan oleh kita. Nah, saat itu bentuk kontrol guru tersebut menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Karena teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan
terhadap perilaku yang mungkin tidak disukai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat berupa bujukan misalnya atau bentuk-bentuk kontrol yang lain, itu adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mau mengulangi suatu perilaku tertentu, atau juga bisa berupa usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu bisa secara sadar mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung terhadap apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, selain ilusi kontrol tersebut, ada juga ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik, kita kan terbiasa nih Pak Bu, dengan anak misalnya maru-maru lah seperti itu. Menggunakan kritik dan juga rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala memang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus atau mungkin dehem ataupun mungkin melotot ataupun berkacak pinggang. Kemudian mereka, si anak langsung secara sadar menurunkan merasa bersalah bahwa ternyata tindakan yang saya lakukan itu tidak sesuai. Nah, ini juga berkaitan dengan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, Pak Bu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat yang bersamaan itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa ternyata tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan bisa saja terbentuk setelah ini, karena guru hanya memberikan doktrin sementara anak tidak secara rela hati melakukan apa yang kita inginkan. Nah, hal ini terjawab dengan adanya disiplin positif, Pak Bu. Disiplin positif dalam hal ini mungkin di benak Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar kata disiplin, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian apa coba? Ketika mendengar kata disiplin, kaku, boleh. Patuh, betul. Gitu. Dan padahal kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan dan kepatuhan pada peraturan. Memang tidak salah ini Pak Bu, tapi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan adanya hukuman, reward and punishment. Padahal sebenarnya menurut teori disiplin positif ini, hal tersebut sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir jika bila perlu tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara Pak Bu, menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Artinya, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, dalam hal ini disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Karena
motivasi eksternal tersebut adalah motivasi yang berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri kita. Seperti yang Bapak Ibu lakukan ketika mengikuti kegiatan belajar mandiri pada PMN, platform Merdeka Mengajar. Ketika motivasi internal kita belum terbentuk, kenapa? Banyak hal yang lebih pokok dan lain sebagainya. Itu maka motivasi internalnya kita belum terbentuk, sehingga butuh ada motivasi eksternal dengan melihat ada rekan kita yang mendapat penghargaan, mungkin menjadi terpacu, atau melihat aksi nyata yang dilakukan oleh teman yang lain, sehingga kita termotivasi, aku bisa membuat seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, Diane Rosen menyatakan bahwa arti daripada kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan semata-mata motivasi ekstrinsik. Mungkin awalnya anak hanya mengikuti karena gurunya menyampaikan seperti ini supaya berbuat ini, berbuat itu. Tapi jauh lebih baik itu ketika kita menanamkan kepada anak bahwa ketika saya tidur terlalu malam, terlalu larut mainan HP, maka besok berangkatnya bangun pagi sehingga malas-malesan, terus mandinya juga jadi ogah-ogahan, terus berangkat di sekolah juga saat di sekolah ngantuk atau mungkin tidak bersemangat untuk belajar. Nah, selanjutnya sebagai pendidik di kampus, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang bersifat umum, universal, dan memiliki motivasi secara intrinsik bukan semata-mata ekstrinsik saja. Jadi kedua pakar tersebut tadi pendidikan yang mengatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dan ini tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Yang kita namakan sebagai nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan atau virtus yang bersifat universal atau secara umum. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai yang tadi disebutkan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, itu sebenarnya terangkum dalam istilah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah mengerti betul dimensi daripada profil pelajar Pancasila ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, itu nih pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu bisa kita ajarkan ke anak-anak sambil bertepuk-tepuk. Mungkin bisa dicobakan oleh rekan-rekan sekalian di sini sedikit. Nanti tidak apa-apa, tapi intinya ada 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Sambil tepuk boleh nih Pak Bu. 1, 2, 3. Tepuk profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan adanya profil belajar Pancasila ini berkaitan sekali dengan adanya motivasi perilaku manusia itu sendiri. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, di mana di situ dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Dan di situ teori motivasi itu juga dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan. Nah, tadi di awal saya sebutkan reward dan punishment dalam konsep pendekatan restitusi. Nah, dapat juga melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena kita bahwa ada kesadaran untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika saya tidak melakukan sesuatu, maka apa yang terjadi? Secara sadar, anak didorong seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Ketika saya berangkat ke sekolah basic, bisa mengikuti kegiatan senam dengan tertib, apa yang saya dapatkan? Oh, secara sadar, saya tidak gesa-gesa, saya bisa lebih sehat, lebih bisa tertata, sehingga lebih siap lagi ketika berganti pakaian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Artinya apa? Ketika kita termotivasi secara intrinsik, kita punya pikiran, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tertulis lengkap pada buku Restructuring School Discipline yang ditulis oleh Dian Gosen. Nah, lebih lanjut mengenai motivasi tadi, adanya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah atau dari motivasi perilaku manusia. Artinya mau melakukan sesuatu hanya karena supaya tidak mendapatkan hukuman. Biasanya orang yang memiliki motivasi seperti ini, perilakunya itu akan bertanya, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka hanya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Nah, motivasi ini masih bersifat eksternal karena belum ada kesadaran dari dalam diri. Nah, sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini walaupun satu tingkat di atas motivasi yang pertama, tapi di sini masih ada unsur orang itu mau berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada saat kegiatan PKS kemarin, Bu Korwil menyampaikan bahwa bekerjalah jangan hanya supaya mendapatkan pujian. Nah, mungkin masuk dalam kategori yang ini. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah di alam A, apakah di lingkungan kita atau bagaimana? Nah, mereka hanya melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan menurut mereka itu penting. Dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas bagi diri mereka sendiri. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Dan motivasi ini juga walaupun datang dari diri kita sendiri, tetapi masih bersifat eksternal. Kenapa eksternal? Karena hanya membutuhkan umpan balik dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka biasanya melakukan sesuatu itu nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang membuat seseorang itu memiliki disiplin positif di dalam arti yang sesungguhnya. Karena motivasi perilakunya bersifat internal. Nah, sedangkan adanya hukuman dan penghargaan itu bersifat berkaitan dengan motivasi tadi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, Pak Bu. Anak-anak mungkin
menerima tanpa ada satu kesepakatan. Pokoknya kalau harapan dijunya nol untuk jebak seperti itu misalnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak sebagai akibatnya akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini yang perlu kita hindari. Sedangkan konsekuensi dalam disiplin itu sudah terancana atau sudah disepakati. Artinya, sebagai contoh yang kami buat, salah satu penerapan disiplin positif itu di belakang, di sebelah sana ada kesepakatan kelas dengan anak-anak kelas 1. Berhubung kelas 1 itu di bawah yang segitiga, ada persegi panjang seperti itu. Di situ kemarin kami membuat kesepakatan kelas, di mana karena siswa belum lancar menulis dan membaca, maka secara diskusi, secara demokrasi, kami menentukan, misalnya, apa sih yang boleh dilakukan anak-anak di kelas, apa yang tidak boleh dilakukan anak-anak di kelas. Secara demokrasi mereka mengacungkan jari, misalnya tidak boleh berlari di dalam kelas. Nanti kami inventaris, kemudian sebagai bentuk bahwa anak terlibat dalam penyusunan disiplin positif tersebut, kesepakatan kelas tersebut, mereka membutuhkan cap jempol dengan menggunakan tinta pesem itu. Dan ini caranya hanya salah satu cara. Yang lain mungkin bisa dengan menggunakan cap jari tangan, menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah anak, ataupun dengan cara-cara lain, misalnya menggunting dan menempel. Itu banyak sekali cara yang bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak terselesaikan pada batas waktu yang sudah diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya asik ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Saya sering di kelas, misalnya kebetulan saya punya siswa yang istimewa. Mungkin rekan-rekan yang lain di SD 1 Purwojati juga tahu persis bahwa anak itu memang aktif, dia aktif secara fisik. Kemudian ketika menulisnya menjadi tidak selesai tepat waktu, maka dia akan punya konsekuensi. Berarti kamu istirahatnya, teman-teman sudah pada jajan, kamu harus menyelesaikan tulisannya. Walaupun dengan sedikit paksaan seperti itu, tapi diharapkan ada timbul motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya ini ada istilah yang baru, yaitu restitusi. Restitusi di sini, Pak Bu, adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan, maaf nih, tuti yang lain. Jadi ada kesadaran mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sebagaimana dituliskan oleh Gosen di tahun 2004. Restitusi di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan membantu daripada murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, sebagaimana disatukan oleh Charles Gosen pada tahun 1996. Nah, dengan adanya tadi hukuman, terus konsekuensi dari restitusi, sebenarnya saya mengambil beberapa ini. Kalau kita hanya mengambil sisi hukuman saja, maka anak akan lebih cenderung ke identitas gagal waktu, karena mereka menganggap dengan adanya hukuman akan menjadikan sesuatu yang menyakitkan harus terus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, atau mungkin merasa sebagai korban yang mendapatkan ketidakadilan
atau bahkan perilaku yang jika mereka mentalnya tidak kuat malah menjadi pasif, atau jika mentalnya memang sudah sekuat baja sehingga lebih agresif atau lebih agresif, sifatnya malah justru semakin meningkat, cenderung menjadi pemberontak. Maka diharapkan dengan adanya disiplin positif ini, kita menggunakan istilah konsekuensi dan juga restitusi sebagai identitas sukses pada diri siswa kita. Mengapa? Konsekuensinya mereka akan melihat sesuatu itu memang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek memang, tapi perasaan menjadi korban bisa diabaikan. Dan murid itu tidak nyaman hanya sebentar saja. Artinya sudah tahu, oh ya kalau misalnya bermain-main saat tulis sehingga tidak selesai tepat waktu. Nah, sebagai kerja kerasnya guru harus selalu memonitor dan mensupervisi secara terus-menerus pada siswa tersebut. Tapi dengan adanya restitusi, di sini restitusi tidak berupa paksaan, melainkan sebuah pilihan yang menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Artinya ketika si anak bermain-main lempar-lemparan sepatu misalnya, terus tiba-tiba mengenai kepala oleh ke teman yang lain, kita panggil anak tersebut, disampaikan apa yang tadi terjadi. Kalau lempar sepatu itu bagaimana? Terus tindakan kamu itu benar apa enggak? Jadi mereka menyimpulkan sendiri. Oh iya, cebulannya dolangan sepatu, belang-belangan sepatu dan sebagainya salah dan sebagainya. Cuma memang dengan penerapan restitusi ini waktunya relatif lama dan hasilnya itu tidak bisa serta-merta kita dapatkan karena benar-benar butuh penginternalisasian nilai di dalam diri siswa tersebut. Tapi outputnya murid memang belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, misalnya kata-kata negatif yang misalnya awas ya kalau dilakukan lagi ya, nanti awas loh guru jembel misalnya, seperti itu juga bisa. Itu merupakan salah satu kata-kata yang negatif. Tetapi dengan adanya konsep dengan adanya disiplin berupa konsekuensi dan juga restitusi, kita bisa mengatakan dengan hal-hal yang lebih soft lah. Lakukan apa yang saya katakan. Atau mungkin apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Apa benar kamu mau seperti ini? Atau kata-kata lain. Nah, selanjutnya Pak Guru, jadi hukuman atau konsekuensi kalau seperti itu dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Misalnya, menurut Bapak Ibu, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, terima kasih. Lalu, jika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, Bukan hukuman, karena ringan, maksudnya hanya peringatan. berarti cenderung ke konsekuensi. Baik. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hampir sama loh Pak Guru di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah dengan yang ikut pelajaran PJOK. Kalau lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit ya. Yang terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK, maksudnya terlambat hadir. Oke. Jadi dua 10 menit ya, 10 menit dan terlambat hadir. Ini terlambat hadir belum tentu ada 10 menit ya. Kalau 10 menit itu hukuman menurut saya. Hukuman. baik, terima kasih Pak Mul atas pendapatnya. Jadi di situ ada konsekuensi dan hukuman. Ketika konsekuensinya apabila kita melakukan kesalahan, berarti
berarti kamu harus seperti ini, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman kita tidak tahu, tidak ada toleransi mungkin, tidak ada toleransi dalam diri seorang guru terhadap apapun kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Jadi terlambat terus pokoknya layu. Nah itu memang seperti itu. Jadi pendapat dari Pak Nur memang benar. Dan apalagi ada tindakan misalnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah ini jelas-jelas itu sebuah hukuman, jelas sekali. Nah, maka sebagai seorang yang dewasa di sini dihukum oleh penghargaan. Artinya apa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru pada seorang, supaya rekan karyawan ataupun rekan-rekan kita melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya apa Pak Bu? Kita terbiasa untuk berasumsi bahwa diiming-imingi dulu bahwa mereka aslinya nggak bisa, tapi karena kita memberikan iming-iming berupa penghargaan, maka mereka menjadi termotivasi sih mau merasa kerja dan sebagainya. Itu menurut Alvin Kohn. Nah, di sini disebutkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang digunakan untuk mengontrol perilaku seseorang yang aslinya akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya bahwa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama itu sama dengan memberikan hukuman, dan kepada seseorang hanya hukumannya berupa penghargaan itu sendiri. Nah, maka ada pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Terus penghargaan yang menghukum, penghargaan yang mengurangi ketepatan, itu sebenarnya penghargaan juga mematikan kreativitas dan juga mengurangi motivasi intrinsik, karena kita mau melakukan sesuatu karena kita ingin memperoleh sesuatu. Nah, artinya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang di sini penghargaan memang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan juga lagi, maka orang tersebut akan bergantung terhadap penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita merasa berharap tidak menyadari tindakan yang dilakukan, di situ menjadi tidak efektif karena hanya Anda yang melakukan hal ini, maka Anda yang akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Buktinya saya saya akan mencoba diet, berhasil diet, turunkan lambung dan sebagainya. Nyatanya karena saya termotivasi untuk hal barang yang ingin saya dapatkan, maka diet saya gagal. Begitu juga mungkin bapak-bapak yang merokok saat ini. Nah, selanjutnya Pak Bu, kita akan selesai. Dengan adanya penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah riset dikatakan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar tersebut dibuat hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lainnya tidak. Maka hasil yang
penelitian ini, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Mengapa demikian? Bisa terjawab di slide berikutnya. Kemudian di riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian diminta untuk mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Nah, beberapa anak diberikan permen di setiap mereka menjawab jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Maka hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Konsepnya seperti ini. Ketika ada anak, dia jadi hanya penting waktu itu sesaat itu saja jawabannya benar supaya dapat permen, tidak terekam dalam ingatan mereka bahwa yang benar itu konsepnya seperti ini. Nah, mengapa penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan hukum? Di situ sudah saya rangkumkan. Selanjutnya adalah motivasi dari dalam diri. Saat seorang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Karena saya di kelas 1, ketika melihat anak yang si A tidak bisa baru mengenal huruf, kemudian bisa membaca, menyusun kata, merangkai suku kata, kemudian menjadi kata, dia akan terlihat sangat remaja. Karena saya lihat itu juga di anak saya sendiri. Nah, walaupun memang prosesnya menjadi lebih pelan daripada mereka yang memiliki bakat kecerdasan yang istimewa, tetapi kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca itu sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan dalam diri dia secara intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak itu pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Jadi hadiah yang kita berikan malah justru membuyarkan konsentrasi dan sebagainya atau rasa kepuasan yang ada di dalam diri. Nah, hal ini terkait dengan kebutuhan dasar, bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia sebagaimana yang disampaikan oleh William Glasser dan juga dalam teori 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan juga rasa diterima, love and belonging. Tiga, kebebasan, freedom. 4, kesenangan atau fun. Dan 5, penguasaan atau power. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama, survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kadang pakan papan, termasuk di dalamnya juga termasuk kebutuhan biologis. Sedangkan yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima itu merupakan yang lebih bersifat psikologis. Kebutuhan untuk disayang, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti hadirnya Bapak Ibu sekalian di sini siang hari ini juga merupakan salah satu bagian dari kasih sayang dan rasa ingin diterima saya dan juga Bapak Ibu sekalian dalam satu keluarga, satu kelompok di wilayah Purwojati. Dan kebutuhan akan
kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, merasa perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan juga mencoba hal-hal yang baru dan juga menarik. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga membutuhkan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan ini bisa dilakukan dengan cara bermain, tertawa, terus mungkin menyanyi, atau mungkin kayak menunggu tiktokan, atau teman-teman yang lain bisa dengan bermain alat musik, atau mungkin Pak Azita dengan berniaganya itu juga menimbulkan kesenangan, atau mungkin Pak Mul dengan olahraganya seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi dan biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Suka dengan permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, dan juga tampil memuaskan. Dan penguasaan yang kelima adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu bisa Bapak Ibu baca di slide yang sudah saya tuliskan, bahwa ininya kebutuhan itu meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dan juga kompetensi serta dihormati. Nah, ini gabungan daripada posisi kontrol kita dalam restitusi dan segitiga restitusi dalam hal keyakinan kelas. Ini pada pembahasan terakhir ini terkait 5 posisi kontrol yang ditulis oleh Diane Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 98, bahwa di situ guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah hanya berpusat pada guru? Memerdekakan dan memandirikan murid, atau bagaimana, dan juga mengapa yang lain. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama, sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan juga manajer. Guru sebagai penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih untuk menekan murid secara lebih pressure lagi, lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas pada pengawas. Kamu ini ya selalu saja bikin guru pusing gitu. Atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara yang dalam pembelajaran agar bisa berhasil, yaitu ya dia guru tersebut yang bisa membuat kegiatan pembelajaran berhasil. Membuat rasa bersalah. Di sini guru memang sudah tidak berteriak-teriak lagi. Guru mengeluarkan suara yang lemah lembut, tapi lemah lembutnya itu malah justru membuat siswa merasa bersalah. Hanya akan membuat keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman dan bersalah, bahkan rendah diri. Di posisi ini memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang-orang yang sudah disayangnya. Biasanya guru kecewa loh dengan kamu, atau berapa kali sih Bapak harus mengatakan bahwa kamu itu harus ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu sudah berbuat seperti ini? Nah, itu adalah beberapa contoh kata-kata lembut, tapi justru
bahwa guru dengan murid sebagai seorang teman. Di sini ada hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid, tetapi guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya ada kata-kata, ayo bantulah demi bapak ya, atau mungkin ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Sebagai teman, tapi tetap posisi kontrol sebagai teman menjadi hal yang negatif karena suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan merasa kecewa dan murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja yang melakukan pendekatan seperti teman ini. Jadi kalau istirahat hanya melihat ibu guru ini yang suka memberikan contoh dan lain sebagainya, tapi tidak mau ketika ada saya atau teman-teman guru yang lain. Nah, hanya ada murid yang akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi kontrol yang tepat yaitu memantau. Di sini memantau kan berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dapat menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dan dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di situ Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan yang biasa diajukan oleh pemantau. Contohnya, monggo bisa dijelaskan di depan. Peraturannya apa? Atau apa sih yang akan melakukan? Atau sanksi dari konsekuensinya apa? Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer dapat memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut, ada perilaku kontrol negatif, misalnya menghukum tadi, menghantui, menunjuk-nunjuk, menyakiti, seperti itu, atau membuat merasa bersalah misalnya dengan menunjukkan kecewaan secara mendalam. Dan tapi kalau untuk kontrol diri sebagai posisi kontrol manajer, kita bisa mengajukan pertanyaan. Misalnya, kenapa sih kamu tadi itu coba mau memperbaiki ini, bagaimana yang harus dilakukan? Nah, mungkin kita lebih halus ya, betul, lebih ke penanaman nilai secara sadar pada diri siswa. Nah, inilah yang disebut dengan restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka benar-benar bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi di sini bukan untuk menghukum, melainkan sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus melakukan orang lain, seperti itu. Dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu langkahnya menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, itu terkait dengan adanya sertifikat restitusi yang mungkin nanti Bapak Ibu pada saat melakukan kegiatan belajar mandiri di PMM ini, materi ini juga akan muncul dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan langkah yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu sebagai bagian dasar daripada segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang tadinya gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
Jadi mungkin kita bisa lebih dengan terkesan seperti pembiaran, tapi sebenarnya bukan pembiaran, lebih ke kita bicara dari hati-hati. Bu guru juga pernah salah kok, dengan berbuat salah itu tidak apa-apa loh, tapi setelah ini kamu harus ini. Atau tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa kok menyelesaikan ini semua seperti itu misalnya. Nah, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Dan untuk tiga alasan ini, rasa bersalah itu ternyata menguras energi. Dan ketika kita merasa bersalah, kita memang mengalami identitas kegagalan. Jadi kalau punya perasaan bersalah itu menjadi tidak nyaman dalam diri sendiri. Dan ketika perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol ini perlu mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Jadi kamu bisa kok punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ataupun kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru, misalnya dengan cara lebih menghormati guru, mendengarkan orang ketika ngomong. Terus validasi tindakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu bahwa salah satu dengan adanya identifikasi terselesaikan, kemudian validasi tindakan, maka akan muncul nilai-nilai bahwa dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, biasanya beberapa pertanyaan yang dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, misalnya bisa dilakukan seperti itu contohnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau juga bisa, kamu sebenarnya pengen kelas kita itu seperti apa sih untuk belajar? Nah, jadi intinya kegiatan disiplin positif yang berkaitan dengan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, dan disiplin positif itu memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun lebih pada menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kan kita telah belajar tentang teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, melalui restitusi juga, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Artinya ada keseimbangan 50-50, bahwa si pelaku dan juga korban tidak sama-sama merasa terhakimi, tapi mereka kembali ke posisi semula, bahwa sama-sama yang salah akan berusaha memperbaiki kesalahannya, yang sebagai korban akan mengambil hikmah dari pelajaran, oh kita harus bagaimana, seperti itu. Nah, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan, bukan pada hakikatnya katanya berani kotor itu belajar. Begitu juga dengan melakukan kesalahan juga bagian dari kita belajar. Dan ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk diri mereka.
Dan di sini yang membedakan ciri-ciri restitusi dengan program disiplin lainnya adalah adanya bukan untuk menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Terus di sini restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Terus tawaran dan bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kamu mau melakukan ini apa enggak, terserah kamu. Kalau mau ya berarti ada perbaikan, kalau tidak ya monggo. Nah, di sini restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri dan fokus pada karakter, bukan semata-mata tindakan. Dan fokusnya juga pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan hal ini setelah adanya restitusi ada keyakinan kelas bahwa sesuatu yang dilakukan diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas dan membangun budaya positif di sekolah. Dan semangat membangun keyakinan kelas ini seiring dengan tujuan akhir, yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila, di mana latar belakang pembentukan keyakinan kelas ini adalah pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro mengenai disiplin positif. Dan disiplin positif di sini merupakan salah satu unsur daripada budaya positif. Keyakinan yang disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid akan menjadi keyakinan kelas yang terbentuk secara bersama, sehingga baik di kelas nyata maupun kelas virtual, keyakinan kelas ini bisa digunakan untuk membantu bekerja bersama, membuat kegiatan belajar yang efektif. Dan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita disebut sebagai suatu keyakinan. Dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dan murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hal yang sebatas peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini, harus begitu. Nah, di situ langkah dalam pembentukan keyakinan kelas intinya adalah ada pemahaman dari semua warga kelas hendaknya punya kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan surat pendapat, dan bisa dilakukan peninjauan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat sedikit memberikan gambaran kita bersama untuk dalam rangka proses pemantapan atau pemahaman disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan sebagai kita sebagai guru itu untuk dasar kita untuk berpikir ke depan tentang adanya apa yang dijelaskan tentang pemahaman tersebut. Yang tadi saya perlu untuk sharing bersama tentang punishment atau hukuman dan konsekuensi. Nah, ini agar kita tidak terkesan hukuman, itu mestinya dikembangkan oleh guru kelas masing-masing kalau Bapak Ibu semuanya, yaitu adanya istilahnya itu kita buat secara bersama-sama. Misalnya ke anak-anak itu dibuatkan satu diskusi bersama. Misal ketika kita tidur lambat, apa yuk hukuman, apa ya konsekuensinya. Jadi terkesan bahwa anak-anak itu tidak mendapatkan suatu hukuman. Jadi istilahnya kita itu untuk bersama-sama dibuat oleh teman-teman atau Bapak Ibu semuanya agar
memang hukuman itu salah kalau dalam pendidikan tidak ada hukuman, karena itu akan terkesan jelas tidak baik. Apalagi pelanggaran HAM itu jelas tidak boleh untuk memberikan hukuman baik fisik maupun secara non fisik. Artinya harus ada konsekuensi. Ketika konsekuensi itu sudah disampaikan bersama, dirembuk atau dimusyawarahkan bersama dalam konsekuensinya. Artinya misalnya tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Tidak mengerjakan PR, hukumannya mati zaman yang biyen. Nah, guru-guru zaman dulu ataupun memang perkembangan pendidikan atau perkembangan teknologi pendidikan semakin maju, apalagi sekarang itu sudah modern dengan adanya macam-macam teknologi di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kepada Ibu Mega Purwaningrum yang lagi melaksanakan calon guru penggerak, mudah-mudahan ini merupakan satu kesuksesan ke depan agar pendidikan lebih maju. Karena teori-teori ini perlu dikembangkan, karena zaman Ki Hajar Dewantoro mungkin belum ada HP, belum ada Android dan sebagainya. Padahal anak-anak sekarang sudah bermain Android. Lah, apa konsekuensinya ketika teknologi itu sudah begitu cepatnya, pesatnya, apalagi zamannya internet dan sebagainya. Mungkin bahkan guru tidak tahu, tapi anak sudah mengerti dulu. Nah, anak-anak itu kan tidak tahu mereka akan jadi apa ke depan. Jadi kita kita support, kita kembangkan atau kita dukung adanya pemaparan dan penerapan budaya positif tersebut. Terima kasih Bu Mega atas pencerahannya kepada teman-teman di sini. Mudah-mudahan ini membawa kami bersama-sama teman-teman untuk lebih baik daripada hari kemarin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.